Shalom Bapak Ibu Saudara. Saat ini mari kita mau siapkan hati kita untuk datang beribadah, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu ada menyertai kita sampai hari ini. Oleh sebab itu layaklah untuk kita semua datang dan meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu. Engkau sangat baik dalam hidup kami. Engkau memelihara kami sampai saat ini Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Engkau luar biasa, Engkau Allah, Immanuel yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami saat ini. Engkau melawat setiap kami. Berkat Tuhan dicurahkan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Jiwaku adalah bersama-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu bersamaku, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Dia tak pernah membiarkanku sendiri. Tak
Hati kami dikuatkan oleh Engkau. Iman kami diteguhkan oleh janji-janji-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Daripada mula keselamatan kami. Kami mau berlari kepadamu, berlindung kepadamu Bapa. Kami pasti aman di dalam Engkau. Umat-Mu pasti aman di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Bapa. Ini kami saat ini. Mari katakan bersama. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu
katakan bersama, inilah hidupku. Inilah hidupku, serahkan padanya, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagi. Oh, ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadiratmu ku rasakan padamu ku berserah, padamu ku berserah. Yesus sumber, Kau sumber harapan kami Tuhan. Ku percaya padamu, penyelamatku. Sungguh kami percaya kepadamu, penyelamat kami yang hidup. Walau kami berjalan di dalam lembah kekelaman, tapi Tuhan ada bersama dengan kami. Haleluya. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Mari yang percaya katakan, hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang, hanya dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu.
kita berdoa. Bapa di sorga, hanya dekat Engkau saja hati kami bisa tenang. Karena kami tahu Engkau maha kuasa. Amin. Engkau yang pegang kontrol atas segala-galanya. Bapa di sorga, kepadamulah kami berseru-seru. Umat-Mu belajar untuk berseru-seru. Buat hati kami seperti anak-anak Tuhan. Karena kami tahu itulah yang berkenan kepada Tuhan. Bersandar penuh kepada Tuhan. Berfirmanlah. Dan Engkau bicara dalam hati anak-anak-Mu yang sekarang mendengarkan firman-Mu. Biar urapan Roh Kudus lebih dulu turun atas mereka. Penuhi kami semua. Biar firman-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Semua yang percaya mengatakan bersama, amin. Nah, saudaraku, saya memberikan pembukaan ini dengan gambar ini. Ada orang yang berani membentangkan tali dan itu ada di Niagara Falls. Itu air terjun terbesar di dunia. Luar biasa. Orang ini, saudaraku, dengan keyakinan dia bisa menyelesaikan dari awal sampai akhir dengan baik. Ya. Sebenarnya ada lagi gambar yang diambil bahkan abad sebelumnya. Saudara. Bahkan yang nunggangi orang itu yang ikut di punggungnya itu manajernya, tapi gambarnya agak buram, jelek karena itu sudah lama sekali. Wah, melewati tali dan yang naik di atas punggung akrobat ini adalah manajernya, berani. Kenapa? Mempercayakan. Nah, akrobat ini sangat yakin. Dan orang yang mau dipikulnya itu juga mesti mempunyai keyakinan bahwa yang menghantar saya ini pasti mampu. Nah, itulah yang disebut hari ini kita akan bicara misteri iman daripada Yesus. Jadi hari ini kita berbicara tentang misteri iman dari Yesus. Misteri imannya Yesus. Ya, agak aneh tentunya ya, imannya Yesus. Ya, tapi itulah yang ditulis dalam Alkitab bahkan berkali-kali. Ya. Hal ini setelah saya mikir, Tuhan memberikan iluminasi minggu lalu, 2 minggu lalu, sudah saya singgung, suara kita ini kalau mau dibuat supaya bisa didengar jauh, harus ditumpangkan di atas yang namanya gelombang suara atau yang disebut carrier wave. Nah, itu bisa AM, bisa FM. Nah, sekarang ini saya sudah dulu terangkan bahwa alat-alat kita tambah lama itu pembawa suara itu atau gambar itu makin lama frekuensinya makin tinggi, bukan main. Sehingga kalau dulu cuma bisa ditumpangi suara, lalu ditumpangi gambar, lalu yang berikut bisa dipakai untuk menjangkau jarak jauh, untuk menumpangkan yaitu sinar. Sinar ditumpangkan untuk bisa melakukan operasi dari tempat jauh.
Dan ini semua oleh karena ada pembawanya yang membawa ya suara, gambar ataupun sinar itu. Luar biasa. Itulah kemajuan teknologi. Tapi sebenarnya itulah yang sudah dilakukan oleh Yesus. Imannya Yesus inilah yang harus kita bersandar, numpang dengan imannya Yesus ini. Untuk kita bisa menjangkau. Dan imannya Yesus itu berjalan dengan Roh Kudus. Karena itu orang yang diurapi Roh Kudus, dia mulai bersandar penuh kepada firman Tuhan. Ya, minggu lalu sudah saya terangkan bahwa ibadah itu luar biasa. 1 Timotius 3 ayat 16a, ini ada tulisan, dan sesungguhnya agunglah, besar banget rahasia ibadah kita. Dia, Yesus, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Jadi rahasia ibadah itu terletak pada Yesus. Dan kalau saudara tahu siapa Yesus, yaitu Allah yang menyatakan dirinya menjadi manusia. Jadi dia pakai rupa manusia. Nah, inilah yang menimbulkan kontroversi bagi orang-orang yang pakai akalnya saja. Gimana bisa gadis Maria bisa melahirkan? Enggak mungkin. Saudara tahu enggak? Saudara-saudara Tuhan Yesus pun setelah Maria dan Yusuf itu belum menikah, sudah melahirkan, itu mau dicerai oleh Yusuf, tapi oleh karena firman Tuhan melalui malaikat pada Yusuf, jangan, itu benih dari Allah. Maka Yusuf menerima lalu menunggu sampai lahir, baru mereka berhubungan. Lalu keluar anak-anak yang berikut. Dan Alkitab menyatakan semua adik-adiknya Tuhan Yesus itu bukan adik dari papa yang sama, beda. Karena Yesus bukan dari Yusuf, tapi ibu yang sama. Dan adik-adiknya semua berkata, enggak percaya aku, kakakku itu Allah. Sampai Yesus bangkit, baru mereka percaya. Nah, sejak itulah iman mereka yang tadinya berkata, aku ini saudara. Enggak, sekarang berubah. Aku hamba Kristus. Wih, berubah total. Nah, saudaraku, ini rahasia ibadah ini. Ya, jadi saudara, untuk mengenal imannya Yesus, minggu lalu sudah saya katakan, tidak ada seorang pun bisa kenal Allah. Enggak mungkin. Enggak mungkin kenal Allah melalui cara apapun. Tidak mungkin. Kecuali Allah yang menyatakan. Dan kepada siapa Allah menyatakan? Kepada anak kecil. Minggu lalu saya berkata, Nepios. Anak yang lahir yang belum bisa bicara. Nah, kepada mereka. Jadi kita sebagai anak Tuhan kalau baca Alkitab, jangan kita itu lalu baca Alkitab, wah ini enggak cocok ini. Nah itu kita mulai komentari Alkitab, kita bicara. Sebetulnya kita tekap mulut dan kita berkata, yes, apa yang Tuhan katakan itu firman-Mu. Aku enggak ngerti, tapi nanti satu kali aku tahu perkataan-Mu itu pasti terjadi. Nah itulah sebabnya great is the mystery of godliness. Rahasia ibadah itu besar. Kepada siapa wahyu itu dinyatakan? Kepada anak kecil kata Tuhan. Yang tidak berbantah. Yang menerima firman Tuhan. Nah, oleh karena itu agar wahyu ini dapat diterima oleh manusia. Tuhan itu memakai namanya nabi-nabi itu zaman dulu. Ya, sebelum Yesus lahir. Tapi setelah Yesus lahir, Tuhan memakai juga nabi, tapi yang paling dasar itulah rasul sekarang, disebut rasul.
Kenapa rasul? Rasul beda rasul dengan nabi. Kalau rasul itu harus pernah ngikut Yesus. Jadi pernah melihat Yesus dengan mata kepala. Nah itu disebut rasul. Ya, rasul ini lalu disuruh memberitakan Yesus yang tersalib dan bangkit. Karena itu apa kata Paulus 1 Korintus pasal 2 ayat 4 dan 5. Mari kita bacakan bersama ayat ini. Di rumah juga bacakanlah bersuara 2, 3. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ya, Paulus berkata, pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan seperti banyak orang-orang melakukan. Bahkan mungkin ada juga hamba-hamba Tuhan melakukan, tapi tanpa kuasa Roh Kudus yang membawa suara itu. Nah, ini penting ya. Dikatakan tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Bahasa Inggris mengatakan in demonstration of the spirit and of power. Dalam manifestasi dari roh dan kuasa. Kuasa apa? Kuasa yang bisa mengubah hati manusia. Wih, itu kuasa. Ya. Kadang-kadang Tuhan juga pakai bisa mendoakan orang kesembuhan terjadi. Itu disebabkan oleh karena kuasa daripada Roh Kudus. Nah, kuasa ini hanya mampu dilakukan oleh Allah. Apa itu? Membangkitkan orang mati. Coba tanya, siapa yang pernah orang membangkitkan orang mati, betul-betul mati dan betul-betul hidup terus ya? Enggak, sebentar. Ya, dokter-dokter juga mau mati terus digenjot hidup lagi. Tapi yang betul-betul mati secara medis, ya, tapi bisa hidup kembali, itu hanya kuasa Allah. Dan itu pun dilakukan oleh rasul-rasul. Rasul Petrus melakukan, ada seorang wanita namanya Dorcas, Paulus juga melakukan. Ya, bagaimana Eutikus yang duduk di jendela jatuh, lalu dia turun, lalu dibangkitkan. Ya, apa tujuannya? Tuhan itu sampai memberikan kuasa supaya orang percaya. Percaya jangan pakai hikmat manusia, tapi kekuatan Allah yang maha kuasa. Perhatikan, maha kuasa. Dan inilah yang ditolak oleh manusia. Begitu Allah berkata, Allah menciptakan langit dan bumi, itu ayat 1 dari Alkitab. Dibuka dengan perkataan, lihat ini powerku. Aku menciptakan langit dan bumi. Dan dari ayat 1 ini, orang-orang ateis dan sebagainya yang berkata, pakai logikanya, mana bisa. Lalu mereka membuat teori, teori Kepler lah, teori Darwin lah, dan macam-macam teori. Ya, saudaraku, begitu banyak orang-orang membuat teori. Namun mereka tidak mau mengakui bahwa ada Allah pencipta. Kalau dia maha kuasa, itu apa saja bisa. Mau membuat satu hari bisa, mau buat begini bisa, apa saja. Ya. Jadi kita tidak boleh membatasi kuasa Allah. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, sifatnya Allah itu yang sangat-sangat menonjol itu satu. Kasih, tapi disertai dengan belas kasihan. Dua sifat ini gandeng ya. Kasih dan belas kasihan. Ada orang mengasihi tapi untuk
orang yang baik, yang mungkin keluarganya jatuh miskin lalu dia mengasihi. Tapi coba mengasihi orang yang tidak baik, yang melawan. Apakah bisa? Bisa. Ini kalau bukan belas kasihan, nggak bisa. Ya, orang kalau berbelas kasihan itu ada mulai goncangan di perutnya. Makanya disebut dalam bahasa aslinya mempunyai suatu kata-kata yang hubungannya dengan perut ini. Karena itu kalau orang kepenuhan Roh Kudus dengan betul kuasa itu biasanya dalam perutnya itu ada sesuatu. Sehingga Tuhan kata dari dalamnya from your belly. Nah ini belly ini. Dan perut ini keluar mengalir. Makanya saudara-saudara yang sudah penuh Roh Kudus. Coba minta yang lebih lagi sampai seperti ada sesuatu dari perutmu itu menggoncangkan dan memberikan seperti mata air yang punya tekanan tinggi. Ya, kalau punya tekanan tinggi lalu dia bisa goyang. Ya. Dan dua sifat ini dirangkum dalam satu kata, Yohanes 3 ayat yang ke-16, ayat yang sangat-sangat luar biasa dikenal oleh semua orang Kristen. Mari bacakan bersama, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, karena begitu besar kasih Allah. Sehingga dia mengaruniakan anaknya. Nah, kata-kata inilah yang membuat orang yang tidak mengerti Alkitab mengatakan, oh kalau gitu Tuhan itu beranak. Bukan. Anak itu menunjukkan posisi saja. Ya, posisi dia lebih secara hierarki. Perhatikan. Posisi secara hierarki, bukan beda kuasa, no, sama, cuma mau merendahkan diri untuk diatur, jadi secara hierarki, secara garis kekuasaan. Kuasanya sama, tapi bisa merendahkan, wah itu bagus. Biasanya orang kalau kuasanya sama, lalu apa? Adu jotos, aku juga berkuasa. Tapi Yesus bukan, karena itu disebut anak. Jadi ini istilahku. Ini yang menyebabkan banyak orang, wah kalau gitu Allah beranak. Kalau anak beranak mestinya ada ibunya dan sebagainya. Sehingga orang lalu bikin gambaran tentang pentingnya ibu. Ya saudaraku. Tapi bukan begitu, yang disebut Allah Tritunggal itu adalah 3 pribadi, tapi satu kesatuan yang gak bisa terpisahkan. Kenapa bisa satu? Karena bisa saling, nah itu, saling merangkul, saling merendahkan diri. Dan itulah yang harus terjadi dalam gereja. Orang-orang yang mempunyai karunia hebat ini, hebat itu, hebat ini, hebat itu bisa bersatu. Tapi biasanya kalau orang sudah hebat ini, hebat itu lalu bertengkar. Aku lebih hebat karena kamu gak punya ini. Yang satu, iya betul aku gak punya itu. Tapi kamu gak punya aku. Betul gak? Tapi Allah tidak begitu. Karena itu disebut Allah Tritunggal. 3 sama tapi jadi satu. Dan semuanya mempunyai satu unsur penting. God is love. Ya. Allah itu kasih, dan di dalam kasih itu ada belas kasihan. Ya. Kasih Bapa itu begitu besar, itu hanya diketahui kalau orang itu bisa menerima Yesus. Karena itu banyak orang tidak bisa ngerti tentang kasih kalau tidak menerima Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia. Ini wahyu. Ya. Dan Yesus itu diberikan pada manusia, berinkarnasi untuk menjadi penebus dosa. Utama, lebih dulu dilepaskan. Tapi setelah dilepas,
Sama seperti penjahat-penjahat. Setelah dilepas, coba aja lihat, berbuat jahat lagi. Kenapa? Karena yang kedua tidak dilakukan, mendidik. Nah, Tuhan itu begitu, melepaskan kita dari dosa, lalu dia mendidik kita supaya kita ini berubah. Karakter kita diubah. Dan kata Tuhan itu ditransform, bukan direform. Kalau reformnya berubah bentuk. Tapi ditransform itu seperti ulat ditransform menjadi kupu-kupu. Nah, kita juga begitu. Ditransformnya bukan di bentuk rupa jasmani, tapi transform itu terjadi dalam batin, roh, spirit lebih dulu. Lalu transformasi dilanjutkan kepada jiwa seseorang, sehingga jiwanya berubah menjadi jiwanya Yesus yang punya kasih dan belas kasihan. Karena itu kalau orang Kristen tidak punya belas kasihan kepada musuhnya, dia belum mencapai itu. Ya, Tuhan ingin transformasi ini progresif. Jadi semua dalam Tuhan itu enggak pernah yang namanya sekaligus, enggak pernah. Karena itu, to be or not to be itu jadi Kristen, ya. To be a Christian is a matter of birth. Untuk menjadi orang Kristen itu soal kelahiran. Tapi being a Christian, jadi saudara itu mewujudkan dirimu terus sebagai Kristen, itu apa? Bukan kelahiran lagi, tapi pertumbuhan. Jadi kita butuh pertumbuhan. Nah, ini transformasi yang terus sampai mencapai taraf sama seperti Yesus. Itu rencananya Allah. Jadi kita mesti mengerti ya, orang Kristen mesti mengerti, oh jadi Kristen itu nanti ditolong ini, ditolong itu. Kalau itu saja kata Paulus, celaka kamu. Kita mesti mempunyai pengertian yang lain. Menjadi orang Kristen itu dengan tujuan kita ditransform seperti Yesus. Nah ini programnya Allah. Jadi sudah mesti mengerti ini. 1 Yohanes 3 ayat 1 dan 2 sama-sama 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya, betapa besar kasih. Ini sama dengan 1 Yohanes 3 ayat 16 tadi. Betapa besar kasih. Kasih yang pertama, yang besar itu untuk apa? Untuk penebusan. Tapi kasih yang kedua ini, nah ini untuk mengubah, ini kasih mendidik kita. Ya, betapa besarnya kasih Bapa itu. Dan kalau kita ngomong, kita ini anak-anak Allah, coba bilang sama orang dunia, kita anak Allah. Apa modelmu seperti itu kok anak Allah? Mana ada orang mau percaya? Mereka enggak percaya karena enggak lihat dalam kita yang sudah berubah. Ya, jadi lebih dulu harus berubah spiritnya. Lalu kelihatan dalam jiwanya. Kelihatan di mana? Ucapan. Banyak orang Kristen kalau ucapannya enggak berubah, dia belum berubah. Ya, saudaraku, karena itu kita mesti berubah. Jadi berubah terus, ubah terus sampai dikatakan sampai apabila Kristus menyatakan dirinya, nanti kalau dia datang di udara menjemput gerejanya, kekasihnya, maka kita akan diubah menjadi sama
dengan dia, sama mulia. Itu karena kasih Bapa kepada kita. Ini program yang harus diketahui oleh setiap orang. Jadi dimuliakan itu bukan hasil usaha manusia. Namun semata-mata karena imannya Yesus. Jadi yang ngerjakan itu Yesus. Kalau sudah di dunia, kenapa engkau bisa mulia? Ya karena itu usahamu, betul? Coba engkau terus kerja keras, kaya, mulia enggak? Mulia. Coba engkau belajar, wah pandai, mulia. Tapi kemuliaan dunia itu, kata Tuhan, semua yang di dunia sifatnya sementara. Nanti setelah mati habislah. Jangankan mati, kena stroke, habis. Benar. Jadi kita dimuliakan ini bukan oleh karena kekuatan kita, tapi imannya Yesus yang melakukan tugas besar ini. Tugas besar itu sudah diselesaikan waktu dia diutus dengan menerima semua perlakuan buruk manusia. Karena itu dalam Yesaya dinubuatkan seorang yang penuh kesengsaraan. Bahasa Inggris berkata, a man of sorrows. Jadi sorrows, derita. Dari lahir sampai mati, isinya derita. Untuk apa? Untuk Anda dan saya. Itu saja. Kenapa toh? Karena dia bercita-cita mengubah kita ini. Untuk mulia. Wow. Kita mesti mengerti proyek ini. Waduh. Kalau gitu kita jangan sepelekan. Ya. Dan semua proyek ini bisa berlangsung dengan baik kalau ada yang namanya digagalkan penghambat-penghambat. Ya. Infiltrasi. Ya sekarang ini COVID ini infiltrasi manusia. Ya supaya kerjaanmu gagal. Betul enggak? Gagal banyak orang ambruk. Ya. Mungkin usaha restoran, waduh berat. Ya. Dan juga hotel dan banyak travel, waduh ambruk. Nah, jadi ada penghambat. Siapa itu? Iblis. Dan supaya engkau bisa menyelesaikan, maka Tuhan tahu penghambat ini mesti dihancurkan. Jadi selain menebus kita dari dosa, dia juga menghancurkan lebih dulu kuasanya iblis. Perbuatan-perbuatan iblis atas orang percaya. Ya. Tapi Tuhan masih izinkan. Kenapa? Supaya itu menjadi watchdog. Ngerti? Anjing yang menggonggong. Supaya kita itu kumpul gitu. Makanya seperti COVID ini. Ini anjing menggonggong saya berkata. Untuk apa ya? Orang-orang percaya kumpul. Ya dah? Jadi walaupun kita berjauhan tapi hati kita makin dekat. Satu sama lain. Kita mendoakan terus, saya mendoakan jemaat terus, saya ingat-ingat, anak saya ada, cucu saya ada di sini, di situ. Saya ingat, kita sudah jarang ketemu, walaupun keluarga. Tapi hati ini terus harus makin rapat. Nah kenapa Yesus itu dinyatakan, tadi untuk menjadi penebus dosa, tapi yang kedua ini juga penting. 1 Yohanes 3 ayat 8, dibacakan bersama, 2, 3. Barang siapa mempraktekkan dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya, kata-kata ini saya ubah sedikit dalam bahasa Indonesia. Barang siapa tetap berbuat, maksudnya mempraktekkan dosa. Jadi tetap itu kan bisa terus. Tapi kalau praktek itu kadang buka tutup. Jadi sudah berdosa lagi. Nanti berdosa lain kali. Itu mempraktekkan dosa. Siapa mempraktekkan dosa,
dia masih dikuasai oleh iblis. Oh, jadi saudara, jangan berbuat dosa. Ya, artinya iblis masih menguasai saudara. Ya, nah, sebab iblis itu memang berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah, untuk maksud ini, anak Allah itu menyatakan diri, menyatakan. Ya, untuk apa, Sku? Untuk membinasakan, menghancurkan pekerjaan iblis. Jadi iblis itu sudah sebetulnya divonis, tapi belum dieksekusi. Nah, mengerti ya, Sku? Banyak tahanan sudah divonis mati, tapi eksekusinya ditunda 2 tahun lagi. Iblis juga begitu, sudah divonis di mana? Di kayu salib. Karena dia membunuh anak manusia yang tidak bersalah. Ini cara Tuhan. Jadi Allah itu tidak main power. Dia akan punya sovereign power. Dia punya menghabiskan iblis. Enggak. Dia tunggu. Untuk apa? Untuk kebaikan. COVID ini juga untuk kebaikan. Tadinya orang enggak suka cuci tangan, sekarang cuci tangan. Baik enggak? Baik, saya berkata. Ya, tadinya bergadang banyak malam-malam night club. Sekarang enggak ada. Baik, saya berkata. Jadi ada baiknya. Jadi iblis juga begitu, Tuhan izinkan masih operasi supaya anak Tuhan ini bisa waspada. Ya, tapi ingat, kematian Tuhan itu sebetulnya sudah ini cuma belum dibunuh gitu. Sudah, kamu nggak berdaya di kaki. Siapa itu kaki? Itulah jemaat Tuhan. Kata Tuhan, tubuh Kristus itu paling bawah itu kaki. Jadi orang-orang percaya itu sebetulnya berkuasa atas iblis. Harus ya bisa menolak dosa. Nah, semua ini dibuat oleh imannya Yesus. Imannya Yesus ini menjadi dasar untuk melaksanakan kehendak Bapakku dalam penebusan umat manusia sebelum dunia dijadikan. Jadi waktu dunia masih belum dijadikan, Allah Tritunggal ini tentu bicara satu sama lain. Bagaimana ya kalau kita menciptakan manusia yang setara dengan kita. Ya. Tapi kuasanya beda. Tapi kan punya kehendak bebas. Kan bisa berdosa. Waduh, gimana ya? Gimana ya? Lalu berkata, ya Bapak berkata harus lewat penebusan. Tapi harus ada dari antara kita yang berani untuk menjelma jadi manusia. Karena semua manusia nanti berdosa. Karena itu kita yang mesti menjelma. Nah, siapa? Mungkin begitu ya, ini imajinasi saya. Yesus berkata, I am. Suruhlah aku. Utus aku. Utus aku ke bumi. Karena itu Yesus sudah melihatku, dia akan disalib. Nantinya. Sebelum dunia dijadikan. Yesus sudah melihat, iblis aku injak. Yesus sudah melihat orang percaya akan diubahkan. Punya tubuh kebangkitan. Tapi Yesus juga melihatku nanti kumpul bersama. Di sorga dalam kemuliaan. Wih, itu imannya Yesus. Karena itu iman semacam demikian saudara mesti miliki. Gimana caranya? Ya ngikut aja sama Yesus. Seperti tadi saya katakan suara manusia itu ditumpangkan di atas carrier waves. Seperti anak atau orang yang dipikul oleh pemain akrobat tadi. Numpang aja. Ya. Tapi perlu kita ketahui. Iman ini kan gak bisa kuat. Saya dikasih gambar, tapi gambar kuno itu ya. Manajernya ini sambil bawa senapan. Dia dipikul oleh bawahannya yang jadi akrobat. Wah, dia berkata, waduh aku mesti
mempertebal iman, keyakinan. Nah, kita juga begitu. Ya. Karena iman ini berkembang progresif dari biji. Iman itu segambar biji, tapi bisa menjadi biji banyak kapan? Kalau ditabur. Iman juga begitu. Iman kalau dikerjakan supaya makin lama makin besar banyak. Roma 1 ayat 17, sama-sama bacakan 2, 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Mestinya kebenaran Allah dinyatakan. Seharusnya begitu. Dari iman kepada iman. Jadi kebenaran Allah itu akan makin sudah kenal kalau imanmu tambah. Saya dulu pasti nggak bisa khotbah seperti ini. Kenapa? Ya karena iman saya rendah. Karena itu pertentangan antara pendeta-pendeta ya karena ini. Kenapa? Karena imannya beda. Karena kebenaran Allah itu dinyatakan sesuai dengan perkembangan iman. From faith to faith. Yang diminta oleh Tuhan apa? Orang benar akan hidup oleh iman. Nah ini masa-masa COVID ini. Apakah sudah punya iman? Enggak? Tuhan berkata jangan takut. Apakah masih ada takut? Berarti kalau engkau takut, engkau masih enggak benar gitu di mata Tuhan. Ya, karena kamu masih imanmu belum mencapai. Ya. Karena itu kembangkan imanmu seperti 2 Petrus 1 ayat 5-7 mengatakan imanmu kamu harus berusaha. Ingat ya. Jadi orang Kristen jangan cuma nerima Tuhan, puji Tuhan, aku sudah selamat, sudah safe. Keliru. Yang Tuhan kasih itu bukan selamatnya, yang Tuhan kasih itu Yesus, penyelamat yang dikasih. Banyak orang salah kaprah di sini. Terus terang. Teologi ini diubah sehingga sepertinya orang itu terima bingkisan. Ini loh keselamatan nyoh. Milikmu kekal. Bukan. Yang dikasih oleh Bapa itu Yesus. Yesus ini jadi penyelamatmu. Tapi kamu mesti jadikan apa dia? Tuhan dan Kristus. Kalau kamu nurut, selamat. Gitu ya. Syukur. Jadi harus ditambah iman, tambah kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih persaudaraan, kasih ilahi, agape. Jadi ini taraf penyempurnaan iman ini seperti tiang-tiang dari satu tempat ke tempat lain untuk menjembatani. Dipasanglah tiang-tiang. Dan taraf penyempurnaan imannya Yesus itu sampai pada titik-titik terakhir di mana? Getsemane. Saat dia berucap, jadilah kehendakmu. Saat dia menaklukkan kehendak dagingnya. Bukan aku, biar kehendakmu. Nah ini loh. Jadi kemauan kita ini loh yang paling sukar. Kalau ini kita bisa tundukkan, misalnya Tuhan kata ampunilah. Nah kehendaknya siapa itu? Kehendak Bapa. Saya berkata mana bisa. Nah, Tuhan tidak ngerti. Dia utang banyak. Dia bikin sakit hati aku. Dia membunuh anakku loh. Kok bisa ngampuni? Gak bisa. Ya terserah sama Tuhan. Up to you. Mau gak kamu percaya? Nah kita mesti sampai tahap ini. Jadilah kehendakmu. Penyerahan. Lalu baru kita bisa nyerahkan tubuh kita. Seperti Yesus disalib. Dia berkata apa? Sudah selesai. It is finished. Aku sudah menyelesaikan kehendak Bapa. Karena itu berdoa. Supaya dapat menyelesaikan. Kalau Tuhan Yesus tidak berdoa di Taman Getsemani. Gak bisa. Betul? Di mana titik kulminasinya? Di Taman Getsemani. Dia menyerahkan jiwanya lebih dulu. Baru bisa menyerahkan tubuhnya.
Ini sama dengan Abraham. Kenapa Abraham bisa membawa anaknya mau dibunuh itu? Kenapa bisa? Karena lebih dulu spirit lalu jiwanya sudah takluk. Soal anak dia berkata nanti Tuhan bisa menghidupkan kembali. Nah dari keyakinan itu lalu anak itu tidak jadi dibunuh. Ya, ini yang disebut iman yang sempurna. Yakobus 2 ayat 22. Jadi iman kita ini mesti naik. Kita harus berusaha menambah. Ya, inilah yang disebut mencapai sampai kasih tadi, iman yang bekerja oleh kasih. Faith works by love. Nah ini baru yang top, genuine faith. Jadi ada faith yang abal-abal, yang beriman. Yuk, pasti saya bisa bangun gereja besar, pasti bisa. Bisa. Pikiran positif aja bisa kok. Tapi bukan iman yang genuine, bukan iman yang sejati. Iman sejati itu iman yang bekerja oleh kasih. Nah, sekarang tadi imannya Yesus. Sekarang misteri juga. Misteri beriman pada Yesus. Sama seperti orang itu kalau ini manajer yang punya duit untuk anak buah. Ini yang bawa mati apa hidup ini anak buahnya loh. Mau nggak manajer ini? Waduh, kan susah. Nah sekarang Tuhan minta, apakah engkau beriman padaku enggak? Mungkin kita sudah percaya pada Yesus, macam-macam ya. Ya, percayanya karena apa? Karena mau nikah sama gadis orang Kristen, ya wes, aku mau dibaptis. Nikah karena apa? Karena orang tua aku Kristen, ya aku ke gereja. Banyak. Macam-macam. Karena aku disembuhkan dalam KKR, pendeta itu. Lalu jadi anggotanya di situ. Nah itu banyak yang begitu. Tapi mereka kebanyakan tidak disertai dengan pengenalan akan Yesus. Imannya itu numpang pada sesuatu keajaiban. Mungkin kesembuhan. Mungkin orang yang menolong uang. Wah itu orang Kristen baik. Ya saya ikut. Apalagi kalau itu bos. Wah dia bos Kristen, aku pegawai Kristen. Wah aku sering dikasih persen tips sama bos. Pastilah. Nah kan banyak numpang gitu ya. Tapi numpangnya sama manusia. Nah kita masih punya iman yang bukan begitu. Tapi iman yang progresif. Tadi katakan 3 lebih dulu. Iman harus tambah dengan kebajikan. Kebajikan harus tambah dengan pengetahuan. Kenapa? Iman itu biasanya kita praktekkan dengan kebajikan. Berbuat ini, berbuat itu. Mungkin kita bagi makanan. Waktu COVID ini gereja kita juga mengadakan APD. Lalu makan. Lalu banyak perkara. Bahkan dulu renovasi rumah-rumah. Ya, di belakang gereja kita ini ada 10 rumah yang kita renovasi dan sebagainya. Banyak yang kita lakukan. Tapi itu kebajikan, kita bisa down kalau dilawan oleh orang yang nerima. Kalau tidak ditambah dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan ini yang menarik. Seperti tambang ya. Tambang ini kalau dilepas, tapi kalau ditarik, dia bisa menanggung beban. Ingat itu. Nah, begitu juga, pengetahuan ini akan membuat engkau bisa tahan melakukan kebajikan. Nah, untuk beroleh pengetahuan, kita perlu pengajaran. Bukan pengajaran di sekolah, ilmu, tapi seperti Yesus melakukan memang selalu 3. Kemana Yesus pergi? Memberitakan Injil, menyembuhkan, dan mengajar.
Selalu ini. Kalau sudah mengajar, dia tidak kepada orang banyak. Mulai mengajar, ya seperti Yesus pernah ngajar. Wah banyak yang ikut. Kenapa? Wih, Tuhan Yesus hebat, ciamik. 5 roti, ya 2 ikan, bisa 5.000 orang laki. Belum termasuk, ya perempuan ya, ditafsir mungkin 10.000. Wih, yuk ikut Yesus. Tapi mereka apa ikut terus? Enggak. Meninggalkan. Apalagi kalau dia disalib. Wah, enggak ada. Tapi muridnya tetap ikut. Ya, nah ini penting. Mengajar ini penting supaya diajar. Ya. Yuk kita baca Yohanes 6 ayat 26-27. Semua bersuara 2, 3. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Banyak orang bekerja untuk sesuatu yang tidak kekal. Duit, harta, rumah, mobil, bagus. Tapi jarang yang bekerja untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal. Nah, kata bekerja itu mengandung pekerjaan, ini kata aslinya, aku mempunyai kata namanya berjeripayah. Jadi bukan pekerjaan yang biasa, bukan yang rutin. Tapi ya pekerjaan yang membutuhkan jerih payah. Ini pesan Paulus pada Timotius, aku ini pemimpinmu, dengarkan ya. Kalau kamu mau menjadi hamba Tuhan yang baik, yuk lakukan ini. Ini pesannya yang kita dengarkan. 2, 3. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Coba saudara kalau bekerja di satu perusahaan yang baik, saudara pusing sedikit, enggak masuk. Sakit sedikit, enggak masuk. Gimana? Perusahaan itu menilai. Saya sering kali sakit, kadang-kadang saya enggak ngomong sama istri. Kalau ngomong, jangan. Tapi saya kerjakan terus. Iya, kurang tidur ini, terus kerja terus. Ini namanya berjerih payah. Banyak orang tidak berjerih payah. Tapi ya sesuai dengan yang diminta. Kalau caranya begitu, engkau menjadi orang yang mediocre, yang tengah-tengah aja, rata-rata. Tapi coba berjerih payah. Ya, saya diajukan ini untuk tappingnya, wah saya mesti, udah berjerih payah, ya. Kenapa kita berjerih payah dan berjuang? Karena menaruh pengharapan. Ya. Pengharapan Allah yang hidup, Juru Selamat kita. Ya. Karena itu, Rasul Paulus itu rela mengalami begitu banyak penderitaan. Dia berjuang. Kalau sudah baca 2 Korintus 11, waduh, datanya kita itu ada sekelumit, ada. Kita sedikit ini, ya malas lah, badanku capek. Ini kebanyakan dari antara orang, apalagi, wah, kan namanya kan ngerti toh, kita belas kasihan. Saudara, saya harap masa COVID ini
Kalau sudah di rumah, jangan aduh enak ya. Lalu leha-leha. Loh, sudah masih justru berjuang. Banyak berdoa. Kalau perlu berpuasa. Karena itu saya umumkan puasa ini. Supaya saudara juga berjuanglah. Ya, pemerintah aja berjuang. Yuk kita semua berjuang secara rohani. Ya, lakukan. Ya, berjuang supaya kita ini betul-betul bisa kuat. Karena Paulus ini menghadapi penderitaan, rencana pembunuhan. Begitu dia bertobat, dia mau dibunuh. Dia mesti lari ke negara lain. Lalu juga waktu dia mengajarkan firman Tuhan di mana-mana, berjuang sampai di penjara pun dia juga tetap mengajar. Mengajar apa? Satu, pribadi Yesus dan iman Yesus. Konsentrasinya cuma itu. Pribadi Yesus dan imannya Yesus. Ini loh, imannya Yesus itu begini loh. Ya. Coba Kolose 2 ayat 1-3. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Ya, sudah mesti berjuang sampai ini, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan, keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah. Apa itu rahasia Allah? Kristus. Nanti juga tubuhnya, tubuh Kristus, gereja. Jadi Yesus dan gereja ini rahasia yang tersembunyi. Nah ini mesti kita gali. Kok ngapain ya Tuhan itu mau mati? Ya untuk ini, untuk membuat kita mulia. Jadi Paulus di dalam dia tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Karena itu pengajarannya Paulus selalu dikonsentrasikan pada pribadi Yesus. Sampai mengenal betul. Nah untuk mengenal Yesus, kita mesti kumpul dengan Yesus. Kalau kumpul dengan Yesus, kita mesti mengalami pengalamannya Yesus. Filipi 3 ayat 10, bacakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Iya, mengenal Dia, mengenal Yesus. Mengenal apa? Kuasa kebangkitannya, ini yang mau dikenal. Tapi dia tahu, untuk mengenal itu mesti ngalami yang disebut kematian-kematian. Betul? Bagaimana bisa bangkit kalau tidak ngalami kematian? Gimana sudah bisa bersaksi? Saya dulu, down, saya dipres, saya dibenci sama pendeta saya digencet, sampai sepertinya hopeless. Nah, itu mati. Kalau engkau bisa mati dirimu, nanti itu namanya penderitaannya. Kalau kamu ngalami itu, nanti kamu ngalami kuasa kebangkitannya. Nah, kita nanti akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kalau orang lain masih mati, kita bangkit. Itu namanya yang hebat. Karena itu tujuan sudah mendengarkan PA tiap Jumat. Saya mempunyai hati seperti ini. Ya, memberikan pengajaran yang alkitabiah.
saudara itu supaya bisa mengenal siapa Yesus. Banyak orang mengenal pendetanya, baik, sampai sering berdatang ke rumahnya. Wah, sedikit-sedikit minta doa, wah kenal semua dah. Sampai anak cucu nama tahu semua. Tapi Yesusnya tidak dikenal. Sedih. Banyak merasa, wah pendeta saya hebat. Tapi apa yang diucapkan pendetanya tidak didengar. Wah, saudaraku. Pengenalan yang benar, pendeta ini hanya suara. Makanya saya selalu ingat-ingat seperti itu. Saya ini cuma numpang. My sound wave itu dibawa oleh carrier wave. Dan carrier wave ini adalah Allah pribadi, Roh Kudus. Saya ini cuma numpang. Saya ini cuma alat supaya bisa ngomong sama orang. Supaya orang bisa mendengar. Kalau Roh Kudus belum semua orang bisa. Tapi kalau suara pendeta bisa. Karena itu pendeta pun harus tahu. Cuma alat suara. Ingat-ingat ini. Semua pelayan Tuhan mesti sadar. Jangan kalau sudah dipakai Tuhan, wah saya kok hebat. No, nothing. Kamu punya suara, hanya suara. Karena itu benar. Dari perkataan daripada saudaraku Yohanes Pembaptis. Akulah suara yang berseru-seru. Aku bukan nabi nomor 1 dari semua nabi. Memang kalau sudah baca Yesaya itu Yohanes Pembaptis itu nabi yang lebih besar, ya kan gitu. Wah, aku lebih besar. No. Apa yang dia ucapkan? Aku suara. Ini kesadaran ini kalau saya berlutut, saya kata Tuhan, I'm only a voice. Aku ini cuma suara. Biar ini saya impartasikan pada saudara. Pelayan-pelayan Tuhan, apa saja, pemusik, apa saja. Aku ini cuma pembawa suara. Tapi yang membawa ke orang lain, itu carrier wave. Itu imannya Yesus. Itulah Roh Kudus yang membawa. Nah, jemaat mesti juga mengerti itu. Saya bisa kaya ini karena Kristus. Saya bisa pintar karena Yesus. Saudaraku, inilah imannya Yesus. Saudara, kalau saudara memperoleh iman Yesus, saudara itu tahu dirimu. Kalau saudara tahu begitu, saudara akan mempunyai tujuan yang benar. Kebangkitan dari antara orang mati. Tapi ingat, semuanya harus blend dengan satu, penderitaan. Enggak bisa tidak. Paulus berkata, tidak dapat tidak. Orang yang akan masuk kerajaan sorga harus menderita. Menderita karena benar. Baca Kisah Rasul 14 ayat 22. Tidak dapat tidak. Jadi emas, no option. Harus. Ya. Oleh karena itu mari kita berkata, Tuhan, aku tidak takut mengalami penderitaan. Aku tahu siapa Tuhanku. Engkau Tuhan kebangkitan dan hidup. Badai boleh datang. Aku tahu Engkau besertaku. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang,
memegang tanganku, Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku Amin Tuhan. Aku tidak bimbang Tuhan. Ku tidak bimbang selama Kau Allahku. Karena Engkau akan meneguhkan kami Tuhan. Yes, amin. Engkau batu karangku. Haleluya. Mari berdiri di tempatmu. Berseru. Yesus memegangku. Amin, amin. Ya Yesus. Kemenangan. Lebih baik Yesus memegangku. Yesus memberiku. Amin, amin. Ya, Yesus pegang. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Pastikan Yesus memberiku. Ucapkan perkataan imanmu. Engkau Tuhan yang baik. Tuhan memegang janji. Engkau Allah perjanjian.
kuasa, Engkau dahsyat, Engkau besar, El Shaddai. Kasih. Sekarang kami tahu Tuhan, siapa yang kami percayai. Kami bukan percaya kepada sosok yang mati, tapi kami percaya pada Allah yang Maha Kuasa. Maha Kuasa. Kami perkatakan, Engkau Maha Kuasa, Allah El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Bagimu tidak ada yang mustahil. Alkitab mengatakan, dan itu yang kami ucapkan, Engkau tidak dapat berdusta. Engkau tidak dapat berdusta. God cannot lie. Allah tidak dapat berdusta. Karena itu kami perkatakan, Engkau adalah Yehova Jireh, Allah penyedia kami, penyedia kebutuhan kami, baik fisik maupun rohani. Engkau penyukup semuanya. Engkau adalah penyedia hidup kami di dunia sampai di alam yang kekal. Kami percaya itu. Biar iman kami semua menanjak. Seperti Bapak Abraham. Kami tahu bukan imannya sampai dia berani untuk akan membunuh anaknya. Tapi karena imanmu yang dia tumpangi. Abraham menumpang pada imanmu ya Yesus. Sehingga dia percaya ada kebangkitan, ada kehidupan, ada kekuatan. Bangkit, bangkit, bangkit. Bagi saudara yang sakit, mungkin terkena COVID, ucapkan ucapan imanmu. Tumpangkan ucapan imanmu pada imannya Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Karena aku juga akan bangkit. Sebab Engkau mengatakan begitu. Karena Engkau mengatakan, maka kami memperkatakan. Terima kasih Bapak. Karena itu kami berdoa khusus bagi mereka-mereka yang sakit terkena pemaparan COVID ini. Tuhan tolong mereka, khususnya para dokter, juru rawat yang telah berupaya keras. Tuhan tolong pada mereka. Juga untuk pemerintah kami. Tuhan, biar imannya mereka numpang dengan imanmu. Bahwa dalam Engkau selalu ada kebangkitan. Amin. Kami berdoa bagi Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para menteri yang bekerja keras, TNI Polri, para gubernur, wali kota di mana-mana, para bupati, kepala desa, sampai jajaran yang terendah. Beri mereka kekuatan, supaya mereka masa demikian tidak mencari keuntungan sendiri, tapi belajar seperti Engkau ya Yesus. Kami berdoa untuk semua hamba-hamba-Mu
di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Supaya mereka semuanya akan Tuhan berkata, kami hanya suara saja. Biar kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Untuk seluruh jemaat di seluruh dunia, kuatkan iman mereka. Sebab Engkau hidup. Engkau hidup. Terima kasih Bapak. Karena itu saudara-saudara, sekarang terimalah berkat Tuhan. Tadakan tanganmu di rumahmu masing-masing. Terimalah berkat daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihimu. Terimalah berkat juga dari Roh Kudus yang mempersekutukan engkau dengan semua janji-janji Tuhan yang kekal dan sempurna. Maranatha, Yesus akan datang kembali. Tuhan memberkati. Dan siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Ibadah Minggu Online akan diadakan 2 kali pada jam 8:30 pagi dan 5 sore melalui YouTube di @gptkao Semarang dan relay di Good News FM pada jam 10 pagi. Hai Nambah Kids, ikuti ibadah online ya setiap hari Minggu jam 10 pagi di channel YouTube Nambah Kids Church atau di IGTV @nambahkc atau di Facebook Nambah Kids New. Oke, untuk info lebih lanjut hubungi nomor WA 0821 3807 5254. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Tanah Mas setiap hari Kamis jam 12 sampai 2 siang dan Minggu jam 10 sampai 12 siang di kantor Gembala Wilayah Tanah Mas. Dan Puri Anjasmoro setiap hari Minggu jam 9 sampai 10 di lobi pintu utama gereja.